Nah, yang ganti begini ya. Itu terserah dia kemana kayaknya. jadi posisi seperti ini jenazah, lalu kemudian nanti kita membawa dengan menggunakan tandu ini ke atas pemandian. Kita minta tolong sama keluarga ya untuk membantu dalam proses ini, karena kita butuh tenaga. Jadi kita butuh minimal 2 sampai dengan 3 orang. Geser aja ini. Ya. Kita butuh 2 sampai dengan 3 orang. 2 orang di sini membalikkan ini jenazah, 1 masukin tandu. Ustaz Burhan ini dan Ustaz Madinah. Nah, ya, posisi seperti ini. Nah, kita miringkan terlebih dahulu, pelan-pelan, biar bisa direkam, biar pada ingetin di rumah. Ya. Nah, berpindah kemudian keluarga ke sebelah sini. Ya. Ini ada tape kontrol di sini Pak, buat masukin. Ya. Nah, kalau sudah bunyi tak seperti ini sudah aman. Mau jenazah 1,5 kintal pun, insya Allah bisa kita bawa dengan menggunakan tandu ini. Kemarin terakhir di RT 8 RW 03 1,5 kintal. Jenazah Bapak Agus sama Bapak Ustaz Madinah sekarang bawa. Posisi selang ini ada di kaki. Posisi selang ada di kaki. Ya. Jadi kepala udah ada di sana posisinya. Kaki ini ada di pas selang. Ini kenapa? Biar memudahkan nanti ketika kita berdolim, kita ngeluarin kotoran nggak balik ke muka, jadi langsung terbuang ke kaki. Ya. Setelah sampai di tempat pemandian ini, kita buka kembali kartu kontrolnya ini. Nah, udah tinggal ditarik. Ya, nggak usah diberikan lagi, langsung kita tarik. Itu udah selesai posisi semuanya, sudah kita bawa dengan tandu dari sini. Kita periksa semua di sini, apakah ada luka, ini jenazah. Apakah ada yang lain, ini jenazah. Kita buka di sini, biasanya di kaki, sama kita di kepala di sini. Setelah selesai semua, ini kita buka, barulah kemudian kita periksa anggota keluarga yang mau memandikan. Apakah kukunya ada yang panjang, seperti saya sampaikan, apakah ada cincin dan lain sebagainya. Setelah semuanya kita selesaikan masalah keluarga yang mau dimandikan, barulah kita mulai. Terlebih dahulu kita periksa kembali apakah ada lagi jenazah keluarga yang mau ikut. Kalau nggak ada ya sudah, kita tutup semua. Ya. Umumkan kita sebagai pembimbing di sini ya, jangan sampai ada kamera. Ya, ini ada aurat soalnya. Kalau kamera nanti ngerinya diupload dan lain sebagainya. Kita sebagai pembimbing yang berdosa. Kalau sampai aurat ini terbuka sampai selebar Indonesia terbuka. Jangan sampai ada kamera, jangan sampai ada suara yang keras. Ketika kita ambil jenazah, jangan banyak bicara. Ya, setelah semuanya selesai, kita tahu semuanya. Tinggallah kemudian sekarang kita ajak keluarga untuk niat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslu. Adaan an hadzal janazah fardul kifayati adaan lillahi ta'ala. Untuk perempuan ya, tadi seperti yang istri saya sampaikan, dia masih menggunakan hazihil mayyitati, bukan pakai kalimat jenazah ya. Nawaitul ghuslu adaan an hazihil mayyitati
fardhu kifayati adaan lillahi ta'ala. Ya. Kita bahasa Indonesia di situ, aku niat memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Di basuhan pertama, Pak, inilah yang saya maksud tadi, kita baca, kita niat baca Fatihah untuk almarhum. Ini yang kita tahan napas di basuhan pertama. Kalau bisa dari rambut sampai dengan lutut terakhir itu di jari kaki semuanya. Itu basuhan pertama. Pas kedua barulah kemudian kita usahakan supaya rambut ini semuanya kena. Ya. Setelah semuanya bisa semuanya udah kena semuanya, sedikit perlahan kita sampai ke bawah. Di sini, kalau kita yakini semua bahwa semua udah kena air. Ya, barulah kemudian setelah kita yakin semuanya sudah selesai, sudah kena air, kita mulai ya, kita bagikan sabun kepada keluarga. Kalau memang keluarga yang nggak ada dan keluarga yang nggak mau untuk nyabunin, ya udah, berarti kita di sini kita kasih apa namanya keluarga masing-masing sabun untuk jenazah. Dimulai dari sini, dimulai dari rambut. Ya, rambut itu yang kita bersihkan pertama. Harus betul-betul yakin bahwa yang kita buat ini semua sudah terkena. Ya, semuanya. Di sini misalnya ada bekas infus, itu kan begitu dilepas kan pasti ada plaster di sini. Nah, ini harus kita copot lebih dahulu semuanya. Jangan sampai ada kemudian apapun di kulit ini yang membatasi air sampai masuk ya pori-pori jenazah. Sambil dia nyabunin, kita sebagai pembimbing kemudian nyabunin ini kuping, ya, kuping sama hidung. Ya. Terlebih dahulu ini kita basahin, nah, jangan kering. Sekali lagi menyakiti jenazah, bisa yang basah. Kita ambil air tadi di sini, taruh masukin ini kantong obat di dalam sini. Ya, sudah selesai semua, Pak. Ya. Selesai semua. Saudara Madinah sini mau sebulan. Kita miringin. Tunggu dulu, selesai. Udah nyabunin semua, sudah kita bersihin semuanya, kuku sudah bersih, kita guyur, Pak. Yakinkan juga diri kita sudah bersih, betul-betul bersih. Kalau sudah itu nggak ada hitungan, Pak. Mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, mau 9 itu udah nggak ada hitungan. Yang ada hitungan ganjil hanya di awal tadi. Ya. Setelah kita yakin semua bersih, baru kemudian kita miringin nih keluarga nih. Tuh. Ya. Udah diem-diem aja, udah aja. Jenazahnya berontak. Mantap, Iya. berontak jenazahnya. Nah, Bapak, kita mulai kembali dari kepala, ya, dari sini. Ini di belakang, yang di belakang telinga inilah yang kadang-kadang biasanya nggak kena. Nah, maka ini yang kita bersihkan. Karena ini sabun cair, maka sabun ini kita kasih air dulu sebelum kita ke tubuh jenazah. Jangan kita posek-posek di sini menyakiti jenazah, kita kasih air dulu di sini. Saya semuanya nih yang mesti kita bersihin. Di dubur, ada pada saat ini baru kelihatan di dubur ini masih ada kotoran apa enggak. Sampai sini selesai semuanya, ya. Kita kembali kita siram. Yang perlu kita tekankan ini adalah telinganya, Pak. Pada saat kita menyiram telinga ini, kita tutup. Jangan sampai air ini masuk ke dalam rongga telinganya. Kita tutup ininya, ya. Jadi satu kita megang gayung, tangan kiri kita tutup telinga kirinya, telinga kanannya, supaya jangan sampai air masuk ke sini. Udah selesai, Bapak. Setelah ini kita ambil ratanya dia nanti sebelah kanan. Ya, jadi 2 kali miring, Pak. Bukan hanya ke kiri, tapi juga ke kanan. Ya. Ini semuanya, Pak, kita sebagai pembimbing sampai dengan keteknya, semuanya kanan kirinya, sampai dengan kemaluannya. Ya, ingat pakai punggung tangan, jangan pakai telapak tangan. Jadi membasuh kemaluan.
karena memang ajaran Rasulullah kita nggak boleh menyentuh ya kemaluannya. Jadi pakai punggung kemaluan. Yakinkan bahwa dengan menggunakan sabun yang banyak atau kita menggunakan kapas ya untuk membersihkan kumpul maupun duburnya ya. Setelah saya semua nih barulah Bapak ini kita ada dikit Pak. Nah ini kita yang saya sebutkan dengan sedikit. Di sini keluarganya kita minta nih Bapak Agusrianto ada didudukan dikit aja lapar nanti jangan tawa aja nih gantian. Iya. Nah ini kemudian kita gini Pak. Ya, ingat Bapak ini jangan sampai jadi penghalang. Ini posisi salah seperti ini. Ya. Nah, jadi posisi ini agak maju, jadi kotorannya akan keluar. Ya. Nah ini semua kita sini. Ini usahakan jangan sampai ada bantalan di bawah duburnya. Kalau di bawah duburnya ini ada bantalan, secara otomatis menghalangi kotoran ini untuk keluar. Kita pun buat istinja nanti, buat membersihkan kotoran agak sulit Bang, karena ada bantalan di sini. Ya, lalu saya biasanya menggunakan kapas karena ini lebih putih dan kita bisa betul-betul yakin bahwa jenazah ini sudah bersih. Kotoran ini dan nggak ada yang keluar dengan kapas ini, ya. Jadi setelah selesai ini keluarga istinja, nyepokin, saya yang terakhir sebagai pembimbing di sini meyakini bahwa ini betul-betul sudah bersih dengan kapas ini. Apabila masih ada sedikit saja goresan, entah itu warnanya kuning lah, hijau lah, ya. Pokoknya masih ada bentuk warna di kapas ini berarti belum bersih. Maka saya ulangi lagi, begitu seterusnya. Ya, kalau dalam tempo 15 menit atau lebih ini enggak selesai-selesai, berarti ada masalah. Berarti ada tempat banyak dosa. Kita minta tolong, mohon maaf sama keluarga. Apakah mungkin ada masalah tanah dengan abang-abang keluarganya, atau ada ucapan perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan dan sebagainya? Itu nanti kita pelajarin gitu Pak. Yang jelas paling lama saya di sini 5 sampai dengan 10 menit untuk membersihkan. Nah, baru sini ya semuanya. Oke, setelah selesai sudah kita kembalikan lagi lah. Itu untuk yang masuk dubur itu dimasukin tangan? Enggak usah. Kita di luar anus. Karena Rasulullah kita menunjukkan yang di dalam perut bukan termasuk kotoran. Yang termasuk di situ yang setelah keluar dari dubur. Ya. Jadi kita dilarang sampai memasukkan jari kita ke dalam dubur. Ya, jangan sampai. Jadi yang diberitakan hanya membersihkan bagian anusnya. Ya. Tapi dengan kita menekan perut sedikit saja, karena orang meninggal itu kan beda katupnya dengan kita yang hidup. Kalau kita kan ada psikiatris saya menutup sendiri. Ya, di kata 9 tahun tinggal gitu. Kalau giliran itu orang sudah meninggal dunia, engselnya udah nggak ada di sini, udah nggak bisa nutup, udah dol. Jadi sedikit kita tekan di sini, maka akan keluar. Begitupun nanti sedikit ada gerakan, kita khawatir kotoran ini akan keluar. Nah itulah makanya terkadang kalau yang lebih dari 30 menit nggak berhenti, ditutup dengan kapas. Itu dikhawatirkan nanti ketika kita gotong kembali keluar. Sudah selesai Pak semua. Kita sudah yakin semuanya sudah bersih, tinggal kita wudukan. Gotong aja dulu. Di sini diwudukan. Kita wudukan kemudian ya. Kita yang wajibnya saja. Terserah kalau mau sunnahnya boleh kerjakan ya monggo. Saya ngambil yang wajibnya Pak. Yang wajibnya kita dari enggak. Sebelum itu kita niat wudukan di jenazah. Setelah Pak, Bapak untuk mewudukan ini air yang langsung dari keran. Kalau tidak memungkinkan air yang dari keran langsung, kita minta 1 ember yang juga terkena sentuhan. Karena ini nggak boleh air mustamal. Ya, harus air mutlak suci
mensucikan. Kalau air mustakmal secara otomatis nanti tidak sah wudunya. Jadi air harus air yang mutlak. Kita ambil dari tempat wudhu dengan menggunakan selang. Kalau sekali lagi tidak memungkinkan, memang tidak ada, maka kita siapkan. Sebelum mulai pemandian ini, kita siapkan air 1 ember, ditutup rapat. Jangan sampai ada sentuhan tangan di situ. Ya, setelah saya kita wudukan semua, selesai, kita tutup kembali dengan kainnya. Ya, kita tutup lagi dengan kainnya. Di sini kita siram dengan tadi sabun bidara. Dengan sabun bidara, dengan daun Acar. pertama kapur barus dulu. Ya, yang awal kapur barus. Ya, nggak usah diikat mulu atau dimatiin. Bapak, ini dengan cara ditutup dulu tadi pakai kain, baru kita siram dengan kapur barus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Nanti kemudian pacar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan daun pacar. Kemudian apa tadi? Daun bidara. Terakhir kembang sholli ala sayyidina Muhammad terakhir. Bapak semuanya harus satu arah. Jangan dibalik-balik. Kalau nanti ada keluarga yang mau ikut nyiram di akhir, usahakan kita sebagai pembimbing sampaikan nyiramnya dari kepala sampai dengan kaki. Habis di sini, jangan dibalik. Satu gayung usahakan habis di sini, jangan dibalik. Ya, sudah selesai semua. Kita ganti kain ini yang basah dengan kain yang kering. Usahakan bersihkan ya yang basah. Kalau bisa memang kalau perempuan makanya dia agak banyak airnya, bisa 3 sampai 4. Kalau saya yang laki biasanya cuma 2 untuk bersih di sini ya. Bersihnya semua, usahakan rambut semua, jangan sampai ada kotoran lagi ya. Oke. Sementara RT 4 di sini kita motong kain kapan sama Bapak Agus Rianto.